Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kepadamu Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tema kita, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun tema kita yakni lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah sebuah kalimat yang bagi kita setiap orang-orang Kristen tidaklah asing, sebab firman Tuhan ini sering diungkapkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi untuk menjalankannya tidaklah semudah seperti kita mengucapkannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah benar lebih berbahagia memberi daripada menerima? Apakah bukan sebaliknya? Karena ketika kita memberi, berarti kita kehilangan sesuatu. Sedangkan jika menerima, berarti kita mendapatkan sesuatu. Kalau begitu, mana yang bisa membuat bahagia? Menerima yang berarti mendapatkan sesuatu yang baik dan berharga, ataukah memberi yang berarti kehilangan sesuatu yang baik dan berharga? Menurut kelaziman yang ada di dunia ini, pastilah lebih berbahagia menerima. Tetapi firman Tuhan mengatakan justru lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa? Bukankah kalimat itu terdengar kurang masuk akal? Bagaimanapun ketika kita memberi, kita mengurangi apa yang sedang kita miliki. Entahkah itu berupa benda fisik, uang, ataupun tenaga. Bukankah jauh lebih baik jika kita menerima daripada memberi? Siapakah di antara kita yang tidak suka menerima sesuatu, seperti menerima hadiah, perhatian, ataupun penerimaan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari nas renungan kita diungkapkan bahwa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, selama kurang lebih 3 tahun Paulus melayani di sana, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus ini memiliki kehidupan yang baik secara ekonomi. Namun mereka kurang peduli
dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang untuk pelayanan Rasul Paulus sendiri ketika melayani di Efesus, ia dapat membiayai dirinya sendiri dalam pelayanan itu. Tetapi itu bukan berarti bahwa jemaat Efesus tidak perlu lagi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ada banyak pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan dari jemaat itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus menasihati jemaat agar mereka jangan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mereka harus belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Sebab jelas menurut Paulus, disitulah justru letaknya kebahagiaan bagi kita setiap orang percaya. Jadi kebahagiaan orang percaya bukan diperoleh hanya dengan mengumpulkan dan menerima, serta hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi justru ketika jemaat mau memberi, itulah kebahagiaan. Saudara-saudaraku, ayat ini tidak boleh dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk membuat jemaat merasa tertuduh untuk tidak memberi, tapi agar mengerti bahwa sebagai umat Tuhan, mereka harus memahami konsep kasih Allah dan melakukan pemberian dengan sukarela. Demikianlah yang ditawarkan firman Tuhan, agar kita berbahagia pada waktu kita memberi. Sebab saudara-saudaraku, ketika kita dapat memberi, itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dimampukan untuk dapat berbagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima lewat pekerjaan usaha-usaha kita. Saudara-saudaraku, ingatlah, ketika kita berbagi, kita memberi, terlebih memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, yang sangat membutuhkan. Itu mengajar kita untuk melatih diri tidak egois, tetapi ingat akan kebutuhan orang lain juga. Sebab di dalam rezeki yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, ada hak-hak orang-orang yang memerlukannya, seperti anak-anak yatim, ibu-ibu janda miskin, yang juga orang-orang tua kita yang ada di panti-panti jompo, dan juga di tempat-tempat di mana anak-anak dilayani sebagai orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan juga membantu setiap pekerjaan misi, pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah, ketika kita mau memberi, ketika kita mau berbagi, itu juga mengajar kita untuk tidak menjadi pribadi yang serakah, yang selalu tahu bersyukur dan mampu berkata cukup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat bagaimana firman Tuhan juga mengajar kita tentang arti kehidupan dalam memberi. Firman Tuhan juga membawa kita untuk mengingat apa yang dikatakan orang seperti Laut Mati dan juga Danau Galilea, bahwa dikatakan di Laut Mati, di sana hanya ada air yang asin. Tidak ada spesies yang hidup di dalamnya karena salinitas sangat tinggi, dan sekitar pesisir beberapa area airnya juga berbau. Mengapa itu dapat terjadi? Karena
laut mati hanya menerima air untuk disimpan. Tetapi apa yang dikatakan orang dengan Danau Galilea? Danau Galilea adalah danau yang sangat indah. Banyak ikan dan hewan air yang lainnya hidup di sana. Oleh karena itu, Danau Galilea dapat mengalirkan airnya ke tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu kita mengingat bahwa Danau Galilea menerima air dan mengalirkan airnya kemana-mana, sedangkan laut mati hanya menerima air untuk disimpan. Jadi saudara-saudaraku, biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat, sebab kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memberi, kita tidak pernah kekurangan, bahwa Allah yang ahli pelipat gandaan itu akan selalu menambahkan apa yang kita perlu. Oleh karena itu, kita percaya kita memiliki Allah, sumber kekayaan kita. Bahkan Allah yang maha kaya itu mampu mencukupkan semua kebutuhan anak-anaknya yang memberi, yang mau berbagi. Sebab ingatlah, ketika kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan ikhlas sambil bersyukur bahwa semua yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan. Dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan lewat mau memberi dan berbagi. Sebab firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sungguh indah firman Tuhan ini yang menjamin kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mau berbagi. Oleh karena itu tepatlah firman Tuhan yang disampaikan lewat renungan ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab ketika kita memberi, sesungguhnya kita pun sedang menerima. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Bapa, sumber segala pemberian kami. Bukan hanya keperluan hidup kami di dunia ini yang Engkau sediakan, tapi juga keselamatan kami Tuhan telah berikan melalui Putramu Yesus Kristus. Dan saat ini kami diingatkan supaya hidup kami adalah hidup yang mau memberi, meniru Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah kami Tuhan pakai. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.